dan juga seperti itu. Tafadhol Ustadz Jaka Wahyana, saya serahkan sepenuhnya materi selanjutnya kepada Linggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelum kita lanjut, pastikan suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian. Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Yang berikutnya, yang mic-nya masih mute, minta tolong di-unmute atau host bisa unmute peserta yang mic-nya masih mute. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Program ini adalah program tadi apa? Sekolah Ayah Bunda ya. Betul Bu Ari ya, Sekolah Ayah Bunda ya. Betul Ustaz. Nah, tidak tahu mengapa kok ini diberi program Sekolah Ayah Bunda. Mungkin saya bisa memberi sedikit ilustrasi demikian. Saya yakin ayah bunda di sini dulu belum pernah belajar untuk menjadi seorang ibu, belum pernah bersekolah bagaimana sih menjadi ibu, belum pernah bersekolah bagaimana menjadi istri, dan mungkin juga belum pernah bersekolah bagaimana menjadi ayah. Dalam arti, selama ini sekolah dari SD, SMP, sampai lulus perguruan tinggi, tapi yang dipelajari adalah tidak terkait dengan peran suami istri dan peran ayah bunda. Nah, sehingga bisa kita katakan kadang-kadang kita memasuki dunia rumah tangga itu menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang asing karena memang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Dan karena itu perlunya kita untuk terus belajar dan belajar menjadi orang tua ini menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah TKIT Anak Soleh Peraya bisa memfasilitasi ini, membuat program sekolah untuk ayah dan bunda. Bisa dilihat di peserta Zoom meeting ini, saya lihat sebagian besar adalah ibu-ibu. Padahal seharusnya yang ikut adalah bapak-bapak. Mengapa demikian? Karena yang menjadi penanggung jawab utama pendidikan anak itu adalah bapak, bukan ibu. Pada kemana ini bapaknya, ibu-ibu? Sibuk sendiri. Tugas, Ustaz. Kerja. Tugas. Kerja. Jam segini masih kerja. Sekali waktu izin. Kalau berdua ikut lebih seru kayaknya, Ustaz ya? Lebih seru, karena mungkin suatu saat justru yang diutamakan adalah bapaknya. Karena besok yang ditanya pendidikan anak ini bapaknya, bukan ibunya. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu, kumnya itu kum kepada bapak. Yang diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah bapak suami. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus dipastikan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu ada di bapak. Tetapi tidak masalah, mungkin bapak sedang sibuk, sedang ada kegiatan yang lain, maka ibu-ibu turut membantu di dalam hal pendidikan anak ini. Nah, jadi sekali lagi, ayah bunda yang saya hormati, saya yakin ayah bunda dulu belum pernah belajar menjadi suami, menjadi istri, tahu-tahu menjadi suami dan istri. Belum pernah belajar punya anak, belum pernah belajar menjadi ibu atau menjadi bapak, tahu-tahu menjadi ibu dan bapak. Kemudian punya anak dan seterusnya. Dan sekali lagi, ini semua adalah kita senantiasa harus belajar dan belajar. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan penyelarasan pendidikan di rumah dan di sekolah, ini penting karena jangan sampai
Jangan sampai apa yang sudah diprogramkan di sekolah itu tidak sinkron dengan di rumah. Gitu. Atau sebaliknya mungkin apa-apa yang sudah bagus dilaksanakan di rumah tidak sinkron dengan di sekolah. Oleh karena itu yang pertama marilah kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 9 ya, di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya dan tidak takut kepada Allah orang-orang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa karena kekhawatiran generasi yang kita tinggalkan, kekhawatiran kita kepada anak-anak yang kita tinggalkan kelak itu menjadi lemah, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah fal yaqullah qaulan sadida. Yang pertama apa? Wattaqullah, takwa kan, dan wala yaqulu qaulan sadida. Yang pertama bertakwa, yang kedua adalah mengucapkan perkataan yang benar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mendidik anak-anak kita, dasar yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita senantiasa mengucapkan perkataan yang benar kepada anak. Nah, coba kita evaluasi diri kita masing-masing selama ini. Apakah kita masih sering atau kadang-kadang mengucapkan perkataan yang tidak benar kepada anak kita? Nah, ini kan perlu diingat-ingat nih coba. Kadang-kadang mohon maaf kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang bohong dan sebagainya kepada anak. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin wa ilmi yantafa'u bih wa walidin soleh yad'ulah." Yang artinya, jika wafat anak cucu Adam, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, di sini kita sebagai orang tua, sebagai ayah bunda, maka tentunya yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah doanya kelak. Tetapi doa itu bisa diterima dengan catatan doa anak yang soleh. Oleh karena itu tentunya kita sangat mengharapkan anak-anak kita menjadi soleh atau solehah. Makanya tepat sekali kalau anak-anaknya disekolahkan di TKIT anak soleh. Harapannya supaya kelak menjadi anak-anak yang soleh. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, coba dipahamkan betul. Anak-anak kita itu, ya, anak-anak yang kita miliki, itu menjadi anak kita karena keinginan anak itu atau karena keinginan orang tuanya. Tentunya bukan kedua-duanya. Jadi kita dianugerahi anak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu juga bukan pilihan mereka punya orang tua kayak kita. Bisa jadi juga bukan pilihan kita ingin punya anak yang sekarang ini. Mohon maaf, misal, dulu ada yang menginginkan anak pertamanya laki-laki, tahu-tahu dikasih anak perempuan. Ingin anak keduanya perempuan, tahu-tahu dikasih anak laki-laki. Ada yang diberi anak semuanya perempuan, ada yang diberi anak semuanya laki-laki, dan seterusnya. Semua itu adalah bukan pilihan kita, dan juga bukan pilihan dari anak itu sendiri. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi anak-anak itu mungkin nyesel punya orang tua kayak kita, yang suka marah-marah, suka ngelarang, suka ini, itu mungkin anak-anak itu kalau sudah bisa berpikir dewasa dan seterusnya, bisa jadi. Temennya kakak mah. Host, tolong di-unmute yang lain.
Nah, jadi sekali lagi, anak-anak yang kita miliki itu adalah bukan pilihan kita, juga bukan pilihan anak-anak kita, gitu ya. Tetapi karena takdir Allah semata. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sudah kita miliki, karena itu merupakan anugerah dari Allah, merupakan titipan Allah, merupakan kehendak Allah, maka yang harus kita laksanakan adalah mengemban amanah itu, mengemban kewajiban itu untuk mendidik anak kita sebaik-baiknya. Nah, permasalahannya adalah kita selama ini belum pernah sekolah terkait bagaimana sih mendidik anak yang baik. Iya kan, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, mungkin yang bukan jurusan pendidikan anak usia dini kan tidak ada pelajaran bagaimana mendidik anak. Nah, oleh karena itu banyak sekali saya temukan ayah bunda, saya temukan bapak ibu, saya temukan orang tua kadang-kadang salah di dalam mendidik anak-anaknya karena memang belum pernah belajar tentang itu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa saling membelajarkan terkait dengan pendidikan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, coba kita lebih fokus lagi adanya perbedaan-perbedaan. Contoh perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini kan ada bedanya nih. Suami, istri, bapak, ibu, ayah, bunda pasti berbeda. Demikian juga anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perbedaan orang tua dan anak. Kan jelas sekali, beda banget. Orang tua dan anak beda. Dari segi fisiknya, dari segi cara berpikirnya, dari kewajibannya, dan sebagainya. Beda. Kemudian pekerjaan orang tua dan pekerjaan anak, beda. Nah, oleh karena itu, perbedaan-perbedaan tadi yang utama terkait pendidikan anak adalah cara bekerja atau cara belajar atau cara beraktivitas antara anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak selalu ingin bermain, kalau orang dewasa selalu ingin serius. Kalau anak-anak sering menangis, kalau orang dewasa mungkin sering diam dan sebagainya. Baik, sekarang kita lebih fokus lagi. Bisa dicatat mungkin Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita yang usianya sekarang ini adalah 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 7 tahun. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk anak kita? Apa yang harus dilakukan pada anak usia 0 sampai 7 tahun ini yang cocok untuk mereka? Coba ini pernahkah Ibu berpikir? Pernahkah Bapak berpikir bahwa apa sih yang cocok untuk anak-anak ini? Apakah mereka cocok untuk bekerja seperti orang dewasa, seperti kalau petani yang mencangkul di ladang, atau mungkin jadi nelayan, atau apa, pekerjaan-pekerjaan apa, itu cocok nggak kira-kira untuk anak-anak? Tentunya kita tidak cocok. Oleh karena itu, ada kaidah penting bahwa anak usia dini, ya, anak usia dini itu punya tugas dalam tanda kutip loh ya ini, dalam tanda kutip terkait dengan pendidikan anak. Sekali lagi bingkainya adalah bingkai pendidikan anak. Maka tugas anak kita, kewajiban anak kita itu hanya ada 2. Sekali lagi ini kewajiban dalam bingkai, dalam koridor pendidikan anak usia dini. Lagi tugas atau kewajiban anak ini dalam koridor pendidikan anak usia dini. Ingat Bapak Ibu sekalian, tugas anak itu hanya 2. Kewajiban anak itu hanya 2. Apa yang disebut kewajiban? Kewajiban itu artinya kalau dikerjakan oleh anak, maka kita senang atau bahagia karena kewajibannya dilaksanakan. Samalah dengan ibu-ibu. Kalau kewajiban suami dilaksanakan, memberi nafkah, melindungi, dan sebagainya, kewajiban itu dilaksanakan, kan tentunya para istri senang. Begitu juga para bapak. Kalau
kewajiban istri dilaksanakan, tentunya kita juga, para bapak juga senang dan bahagia. Nah, permasalahannya, apa sih tugasnya anak? Apa sih kewajiban anak? Secara garis besar, sekali lagi dalam koridor pendidikan anak usia dini, tugas anak atau kewajiban anak hanya dua. Yang pertama adalah bermain. Jadi wajib ya Bapak Ibu sekalian, anak itu bermain, itu wajib. Harus. Yang kedua adalah menangis. Ingat Bapak Ibu, menangis. Menangis ini dalam konteks pendidikan anak usia dini wajib dilakukan oleh anak. Ya, wajib. Nah, saya jelaskan sekilas tentang mengapa anak itu wajib bermain. Kembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan psikomotor, perkembangan intelektual, dan sebagainya, maka yang dilakukan oleh anak itu caranya dengan bermain. Contoh, supaya anak itu tahu bahwa pisau itu tajam, api itu panas, gelas itu bisa pecah, dan sebagainya, bagaimana cara kita mengajari anak? Apakah kita bilang kepada anak kita yang umur 4 tahun, 5 tahun itu, wahai anakku, api ini panas, wahai anakku, gelas ini kalau dibanting pecah, wahai anakku, pisau ini kalau kena jari, dia melukai. Kan tidak seperti itu cara kita mengajari anak. Tetapi dengan cara membiarkan anak itu bermain, sehingga dengan sendirinya dia tahu, tanpa sengaja dia bermain api, tangannya kena, dia menangis, sakit, panas, dan sebagainya. Dia bermain pisau dan sebagainya, tergores tangannya, dia bermain pecah belah, kemudian pecah dan sebagainya, itu dengan cara dia langsung praktek bermain atau tanpa sengaja di rumah, akhirnya anak itu tahu bahwa api kompor panas, pisau itu bisa melukai, gelas itu kalau jatuh pecah dan sebagainya. Itu dengan cara bermain dalam artian melakukan aktivitas sesukanya anak di rumah. Kemudian yang kedua, mengapa anak harus menangis, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama tentunya masih ingat kita dulu, ibu-ibu terutama ini, pada saat melahirkan putra-putri kita, yang Bapak Ibu tunggu apa? Yang pertama, tentunya adalah tangisan anak. Sampai dokter, bidan, dan sebagainya, kalau anaknya belum nangis, kadang-kadang ditepuk, kadang-kadang apa, atau kadang-kadang dimandikan, baru anak itu menangis. Jadi yang ditunggu pertama kali oleh orang tua itu pada saat si kecil lahir adalah tangisannya. Dan tangisan ini harus dilakukan oleh anak, sampai anak ini berusia 7 tahun atau 10 tahun. Mengapa menangis ini harus dilakukan oleh anak, Bapak Ibu sekalian? Pertama, menangis itu menjadikan jantung anak kuat. Ya, jantungnya kuat. Yang kedua, menjadikan saraf kulitnya menjadi halus. Yang ketiga, menyebabkan otot-ototnya tumbuh dan berkembang dengan tangisan. Nah, kemudian yang berikutnya juga, mengapa anak itu wajib menangis adalah untuk melepaskan beban-beban psikologis yang dialaminya, tekanan-tekanan yang diterimanya, stres yang dirasakan dengan cara menangis. Contoh, kalau anak kita minta sesuatu, kemudian tidak dituruti, pasti dia menangis. Anak itu ketakutan dan sebagainya, pasti dia itu menangis. Termasuk menangis pada anak usia dini, itu bermanfaat mengeluarkan racun yang ada di otak anak. Jadi otak ini ada mengandung racun dan sebagainya, karena makanan dan sebagainya, maka racun-racun di otak anak itu bisa keluar dengan cara menangis. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusikan bahwa kewajiban anak itu bermain dan menangis. Artinya apa? Kalau anak itu sedang bermain dan menangis, biarkan saja, karena dia sedang melaksanakan kewajibannya. Sedang melakukan kewajibannya.
biarkan dia bermain. Gitu. Oke, kemudian terkait dengan cara belajar anak, sekali lagi, anak usia dini itu cara belajarnya dengan bermain. Makanya di TK itu selalu diberikan kegiatan-kegiatan bermain. Hanya saja orang tua itu tidak paham. Kok anaknya di sekolahnya disuruh bermain-main saja, padahal itulah cara belajar yang benar. Karena masih anak usia dini. Maunya orang tua, anaknya itu diajarin serius, membaca, menulis, berhitung. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Nanti ada saatnya anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Yaitu setelah 7 tahun ke atas. Yang itu diberikan di sekolah dasar. Diberikan di SD. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, untuk menyelaraskan pendidikan anak di rumah dan di sekolah TKIT sudah menggunakan metode sedemikian rupa, tidak ada bentakan, tidak ada pukulan, tidak ada kemarahan dari para guru-gurunya, dari para ustadz-ustadzahnya. Ini juga harus diselaraskan dengan kalau anak sudah di rumah. Anak jangan dimarahi, perlakukan lemah lembut, dan sebagainya. Karena di sekolah sudah diperlakukan sedemikian rupa. Kedisiplinan sedemikian rupa. Contoh, anak-anak kita di sekolah kan diajarin kalau makan minum pakai tangan kanan, kalau makan minum harus dengan cara duduk, dan seterusnya. Etika-etika itu diajarkan di sekolah. Maka untuk supaya bisa selaras itu harus dilakukan juga di rumah. Ya, harus dilakukan di rumah. Bapak ibunya harus memberi contoh, makan, minum harus menggunakan tangan kanan, minum, makan harus dengan cara duduk, membaca doa, dan seterusnya. Itu yang salah satu contoh penyelarasan. Termasuk mungkin anak-anak kita di sekolah dari, tidak tahu sudah atau belum, diajari sholat berjamaah mungkin, sholat duha mungkin, dan sebagainya. Maka untuk anak-anak kita di rumah juga harus dibiasakan hal yang sama. Bisa dilatih dengan cara, itu tadi kalau pelajaran sholat, kalau bapaknya di rumah sholat jamaah 5 waktunya di masjid, maka anak-anak kita harus dibiasakan untuk diajak sholat jamaah di masjid. Ini salah satu bentuk penyelarasan tadi. Nah, banyak hal yang nanti bisa kita diskusikan terkait bagaimana menyelaraskan pendidikan anak di sekolah dan di rumah. Pada prinsipnya adalah ayah dan bunda, bapak dan ibu, terus jangan pernah berhenti untuk belajar, terus belajar dan belajar, karena sekali lagi perkembangan anak itu harus kita ikuti dari tahun ke tahun, dan kesemuanya itu adalah membutuhkan ilmu yang harus dimiliki oleh para ayah dan bunda. Maka sekali lagi saya sangat mendukung program sekolah ayah dan bunda, karena tadi di awal sudah saya jelaskan, ayah dan bunda ini tidak pernah belajar, tahu-tahu jadi istri, tahu-tahu jadi suami. Belum belajar punya anak, tahu-tahu punya anak. Tahu-tahu harus menjadi ibu dan bapak. Semuanya itu sekali lagi kita perlu belajar dan belajar supaya kita tidak salah di dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi, saling menambahkan, atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jaka atas penyampaiannya. Silahkan ayah bunda sekalian, dari apa yang telah beliau sampaikan sepertinya masih banyak hal ya yang bisa kita gali ilmu beliau lebih dalam. Saya persilahkan mungkin langsung saja untuk kita mulai diskusi di sore ini. Sepertinya dengan pancingan pertanyaan itu akan lebih sesuai ya dengan apa yang ayah bunda butuhkan gitu ya, dengan kita semua butuhkan untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Pertanyaan bisa menggunakan SMS di Zoom atau langsung. Iya, silakan. Bisa menggunakan chat di Zoom. Bisa dengan chat
bisa juga dengan raise hand ya, dengan fitur raise hand. Itu kan liput pertigaan penyalin. Iya baru. Silahkan Ayah Bunda, ada yang menyampaikan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ayah. Ustazah. Oke, silahkan Ayah. Saya Diperkenalkan. mau tanya. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Abdul Muiz. Saya ayahnya Kak Rashid. Saya mau tanya Ustazah. Kadang di rumah itu saya membatasi anak saya untuk menonton TV, bermain game di HP. Tadi sesuai dengan apa yang diarahkan tadi, bahwa kewajiban anak itu adalah bermain dan menangis. Di situ kadang, mohon maaf, saya sebagai orang tua kadang-kadang melihat anak main game terus gitu. Kadang-kadang sempat juga merasa marah atau jengkel, kadang-kadang kita kasih pukulan ringan gitu. Itu gimana respon ya, harus kita ngerespon perkembangan anak seperti itu di rumah. Jangan belum masuk. Ustazah. Iya. Sudah cukup ya, pertanyaannya sudah cukup jelas sepertinya dari Ayah Kakak Rashid ya. Kita satu-satu dulu kayaknya Ustadz ya, pertanyaannya langsung dijawab biar langsung enak. Tafadhol Ustaz Jaka. Cukup jelas ya tadi. Yang pertama membatasi nonton TV dan game. Yang bagus jangan hanya dibatasi Pak, tapi dilarang saja. Anak-anak jauhkan dari televisi dan game. Ya, karena televisi dan game itu adalah berdampak tidak bagus pada anak usia dini. Jangan khawatir, pengalaman saya pribadi ini oleh orang tua sejak dulu tidak disediakan televisi. Anak saya 4 juga tanpa televisi di rumah, Bapak. Karena televisi itu banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, kemudian yang dimaksud bermain, yang saya maksud tadi bukan bermain game, Bapak. Tetapi bermain di alam bebas atau bermain di rumah. Kalau anak-anak bermain di rumah itu kira-kira apa? Lempar-lemparan bantal, coret-coret tembok, ngeluarin panci dari dapur ke teras, masak-masakan dan sebagainya, atau bermain hujan dan sebagainya, itu kategori bermain yang harus dilakukan oleh anak. Permasalahannya adalah kadang-kadang anak-anak kita nyoret-nyoret tembok ruang tamu aja dimarahin. Lempar-lemparan bantal dengan saudara di rumah dimarahin. Bermain perabot di rumah, perabot dapur atau perabot yang lain dimarahin. Padahal itulah cara anak kita belajar. Cara dia mengekspresikan perkembangannya. Jadi jangan dimarahi. Jangan dilarang bermain seperti itu. Termasuk bermain hujan, naik pohon, bermain tanah, dan sebagainya. Bermain seperti zaman orang tuanya dulu, masa kecil kita. Itulah yang saya maksud, anak itu harus bermain. Kemudian terkait dengan game, beberapa pendapat para ahli mengatakan dibolehkan main game, tapi tidak lebih dari 30 menit. Karena selebihnya dari itu akan menyebabkan kecanduan pada anak. Kalau sudah kecanduan, anak menjadi kurang bergerak, kemudian hanya fokus pada HP-nya saja, ini kurang bagus perkembangannya bagi anak. Sekali lagi, pada Bapak yang bertanya tadi, saya sudah sangat setuju membatasi nonton TV, baiknya jual aja TV-nya itu, Pak. Ya, jual aja, ganti dengan yang lain. Gitu. Jangan kasih anak-anak kita nonton, karena banyak sekali risikonya di TV itu. Main game dibatasi, kemudian Bapak temani anak kita bermain. Kalau lagi musim hujan gini, Bapaknya harus ikut hujan-hujanan, Bapak. Ya, harus ikut. Itu sehat, bagi anak sehat. Mungkin 1-2 kali pertama pilek dan sebagainya. Tapi yakinlah, kayak kita dulu, anak kampung, hujan-hujan itu lebih sehat. Dan itu sudah saya buktikan pada anak saya keempat-empatnya.
Ya, anak saya itu keempat-keempatnya itu saya ajak dia main di alam bebas, hujan-hujan saya juga ikut hujan-hujan, main tanah dan sebagainya. Anak menjadi lebih sehat, lebih kuat. Tekniknya kalau mau musim hujan ini, Bapak, siram dulu kakinya dengan air, kemudian guyur dengan kepalanya dengan air, baru dihujan-hujanin. Bapaknya ikut ya, biar seru. Nah, Siap, siap. setelah puas bermain hujan, segera dibilas, dikeramasin, setelah itu kasih minuman hangat. Asik, anak gembiranya luar biasa, bahagianya luar biasa. Bapaknya juga sehat main hujan. Karena salah satu sunnah Rasulullah itu adalah kalau musim hujan, itu Rasulullah itu suka menyingkap bagian tubuhnya untuk dikenakan air hujan. Karena hujan itu adalah rahmat. Air hujan itu rahmat. Air hujan itu sehat. Ya, sering berhujan-hujan lebih bagus bagi anak. Tapi pasti yang dikeluhkan itu adalah anak suka demam, suka pilek kalau main hujan. Itu karena tidak biasa. Karena anak-anak banyak di dalam rumah, kurang gerak, dan sebagainya. Buktikan, insya Allah saya sudah membuktikan pada anak-anak saya semuanya, dengan bermain di alam bebas, anak-anak itu menjadi lebih sehat. Kemudian pertanyaan kedua yang saya baca di chat, yaitu stimulasi pada anak usia 1-2 tahun. Ingat Bapak Ibu, stimulasi yang paling bagus untuk anak usia 1 dan 2 tahun itu adalah stimulasi pendengaran, ya, pendengaran, kemudian juga stimulasi raba, indera, semua indera distimulasi ya. Tapi yang paling bagus stimulasi pendengaran. Banyak-banyakin diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, kemudian musik-musik nasih dan sebagainya yang bisa melembutkan jiwa anak. Kemudian rangsangan indera peraba, anak usia 1-2 tahun, biarkan anak itu memegang semua yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu pastikan barang-barang di sekitar anak itu bersih, ya, bersih. Termasuk mungkin anak-anak kita memasukkan mainan ke mulut dan sebagainya, biarkan saja. Dengan catatan ini sekali lagi itu untuk merangsang. Kemudian untuk merangsang stimulasi untuk penglihatan, berikan di kamar atau di mana itu tembok yang berwarna-warni, mainan yang berwarna-warni. Itu semua untuk merangsang indera penglihatannya. Juga penciuman dan sebagainya, semuanya, semua indera harus dirangsang. Tapi yang paling bagus selama ini menurut saya stimulasinya itu pada stimulasi pendengaran, wabil khusus tadi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ini dulu dari 2 pertanyaan yang bisa jawab. Allah a'lam bishawab. Sepertinya ada lanjut pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Yang kedua, Niki dari Bunda Amrita ya. Bagaimana sikap kita ketika anak menangis? Oke. Ini ada anak menangis dengan batas tapi terkadang lingkungan yang mempengaruhi. Oke. Ya. Ketika anaknya dan rusak. Nah. Baik. Sebentar. Mempersiapkan Anda masuk ke usia akil balik. Oke. Saya catat dulu ya. Jadi ada yang mau masuk akil balik, kemudian cacat dan menangis. Bapak Ibu sekalian, tahap pendidikan anak itu ada 3 fase ya. 3 fase yaitu 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Ingat, 3 fase, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Sekarang kita berada di 7 tahun pertama nih anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita berada di 0-7 tahun. Pada fase ini, anak itu kaidahnya adalah anak diperlakukan sebagai raja. Maksudnya apa? Kalau sebagai raja, apa maunya diturutin selama tidak berbahaya. Nah,
penyebab menangis kemudian anak-anak kita itu menjadi, mohon maaf, marah, tantrum, liar, merusak barang, melempar ini itu, karena tadi anak tidak diperlakukan sebagai raja. Ya. Maunya apa, maunya diturutin. Nah, kira-kira maunya anak itu apa, Bapak Ibu? Coba diingat-ingat dulu dari dari umur sampai 6 tahun atau 7 tahun. Maunya anak. Kan pasti maunya itu bermain. Memegang benda-benda di rumah, melakukan kebebasan. Kalau kita bawa ke masjid dia berlari-lari. Kalau kita ajak ke tempat yang luas dia berlari-lari, berteriak-teriak. Dia suka coret-coret tembok. Itu kan keinginan anak. Yang seharusnya itu dibiarkan, jangan dilarang. Seperti yang saya katakan tadi, anak itu di rumah pasti suka bermain perabot yang ada di rumah. Ya, pasti. Itu biarkan. Yang dibatasi tadi adalah gadget dan televisi. Nah, kalau itu sudah anak-anak diberikan kebebasan, insya Allah dia kalau menangis itu tidak akan menjadi liar, tidak akan menjadi meledak-ledak, tidak akan menjadi merusak barang. Kaidahnya begini, mungkin saya membeli ilustrasi semoga cocok ya. Dimanjakan pada usia 7 tahun, apa maunya dituruti selama itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu apa? Es krim, permen, dan sebagainya berbahaya, jangan dikasih ya. Jangan dikasih. Ilustrasinya begini. Ibu-ibu ini, saya tujuan pada ibu-ibu. Ibu-ibu, seandainya ibu-ibu dulu dari menikah sejak malam pertama sampai pernikahan 7 tahun, ibu-ibu ini dimanjakan oleh suami. Apa maunya diturutin oleh suami. Tidak pernah dimarahin oleh suami. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu rasakan? Yang ibu-ibu rasakan? Apa kira-kira? Dimanjakan selama 7 tahun pertama. Pasti ikatan cinta dan kasih sayang itu begitu kuat dan begitu dahsyat. Karena sang istri betul-betul dimanjakan. Apa maunya diturutin. Nah, begitu setelah 7 tahun lewat, sang suami tadi tidak pernah marah, selalu bersikap lembut, selalu memanjakan dan sebagainya. Tahu-tahu di tahun ke-8, sang suami ini cemberut mukanya, seolah-olah mau marah, gitu ya. Seolah-olah mau marah. Maka saya yakin sang istri atau ibu pasti sangat merasa itu. Kenapa suami saya marah? Ya kan? Kenapa suami marah? Sebentar ibu-ibu, ada gangguan sebentar. Sebentar, ada gangguan ini. Jadi kembali ke tadi, kalau kita sudah memanjakan selama 7 tahun, gitu ya, maka kalau sang suami cemberut saja, itu pasti sang istri sudah merasa, ada apa suami saya ini? Menjadi peka nih. Tetapi, mohon maaf ini, kalau sejak tahun pertama, ya, sejak tahun pertama suami sudah suka marah-marah, suka bentak-bentak dan sebagainya, tiap hari begitu. Kira-kira kalau di tahun ke-8 suami itu marah, bentak, ibu-ibu gimana? Kebal atau tersentuh hatinya? Pasti kebal, kan memang dari dulu udah biasa dia marah-marah. Tidak memanjakan dan sebagainya. Pasti dia akan cuek saja, kebal saja. Sama dengan anak tadi. Kalau anak itu sejak 7 tahun pernah begitu dipenuhi keinginannya, maka dia lebih mudah untuk mengarahkan nanti di usia 8 tahun dan seterusnya. Karena tadi semua permintaannya sejak kecil sudah dituruti, terutama dalam hal-hal yang positif. Nah, jadi tadi, tapi sekarang bagaimana kalau anak sudah kadung, kalau menangis itu sudah suka melempar barang-barang dan sebagainya? Yang pertama, biarkan saja dia seperti itu, kemudian didukung dengan perlakuan yang lebih memanjakan anak, lebih menuruti anak dalam hal-hal yang tidak berbahaya. Terutama, mohon maaf, terutama ayahnya harus sering bersama dengan anak. Sering bermain, sering mengajak berpergian, dan sebagainya. Dalam usia 0 sampai 7 tahun.
Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait gadget, karena lingkungan dan sebagainya. Itulah pentingnya ibu-ibu, bapak-bapak membuat grup permainan anak-anak. Ya mungkin kita harus merelakan waktu, kalau sedang di rumah, kalau lingkungan di sekitar rumah itu tidak mendukung, ya bermain saja dengan teman-teman di sekolah. Walaupun rumahnya agak jauh, diantar saja. Jadi metode saya selama ini begitu, Bapak-Ibu sekalian. Di lingkungan sekitar tidak mendukung, maka anak-anak itu kalau bermain kita antar ke temannya yang biasa di sekolah. Dia membentuk permainan seperti itu. Dan sekali lagi, tidak ada solusi selain gadget sejak dini harus dibatasi. Lebih baik dia menangis daripada gadget. Ingat, kaidahnya tadi. Menangis itu kewajiban anak. Maka kalau tidak dikasih gadget kemudian dia menangis, biarkan saja. Karena dengan menangis, anak itu menjadi sehat, seperti yang saya katakan tadi, jantungnya kuat, saraf kulitnya halus, racun di otak keluar, kemudian stresnya berkurang. Lama-lama anak itu akan paham juga. Ya, akan paham juga. Kalau tidak dikasih nangis, dibiarin aja. Hari berikutnya minta, nangisnya pasti berkurang. Jadi misalnya begini, hari pertama anak maksa main gadget, tidak kasih, dia nangis. Paling banter nangis dia 20 menit, kok. Setelah itu dia capek, bisa jadi langsung tidur dia. Biarin saja dia nangis. Sekuatnya dia nangis lebih bagus. Karena stresnya hilang, dia sehat. Hari kedua, minta gadget lagi, tidak dikasih, dia nangis lagi. Biarin aja. Pasti nanti ritmenya lebih pendek. Mungkin tinggal 10 menit nangisnya. Hari ketiga begitu tinggal 5 menit. Hari 4 mungkin dia udah nggak nangis lagi kalau nggak dikasih gadget. Tetapi sekali lagi harus ada kompensasinya. Anak itu harus sering diajak bermain oleh kedua orang tuanya. Ada kompensasi itu, jalan-jalan, bermain apa gitu, sehingga dia tidak fokus pada gadget saja. Oke, yang ketiga untuk persiapan masuki akil balik, kaidahnya begini Bapak Ibu, rata-rata akil balik itu usia 10-12 tahun. Ingat kaidahnya? Kaidahnya adalah hadis ini tentang pelajaran sholat. Hadis kurang lebih artinya demikian. Ajarilah anakmu sholat pada umur 7 tahun. Ingat Bapak Ibu, diajarin sholat pada umur 7 tahun. Kemudian pukullah pada usia 10 tahun kalau dia melalaikan sholat. Pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan pada betis. Ingat Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, diajari pada umur 7, dipukul pada umur 10. Berarti ada proses 3 tahun. Ingat, ada proses 3 tahun. Pelajaran sholat. Sholat sehari 5 kali, berarti setahun ada 365 kali 5 kali, kali 3 tahun. Ada sekitar 5.000 pembiasaan pelajaran sholat. Kalau itu rutin dilaksanakan oleh Bapak Ibu, insya Allah anak kita itu akan disiplin. Ingat, tapi pada usia 7 tahun baru diajarin. Nah, sementara kita enggak, umur 4 tahun sudah dipaksa diajarin sholat. Jangan. Otaknya belum siap menerima itu. Caranya cukup dengan rutin saja anak itu ikut ke masjid bersama bapaknya. Sampai di masjid mungkin dia bermain-main dan seterusnya. Tapi itulah cara kita memulai pelajaran sholat. Nah, setelah 7 tahun baru dia mulai diajari untuk sholat, mulai dari bacaan, rukun, gerakan-gerakan dari di situ. Selama 3 tahun. Baru boleh dipukul pada usia 10 tahun. Nah, dengan pembelajaran ini, dalam hadis tadi sambungannya adalah pukullah pada usia 10 tahun kalau melalaikan sholat, dan pisahlah tidurnya. Nah, ini persiapan untuk akil balik. Anak kalau udah umur 10 tahun, sudah harus mulai dipisah tidurnya. Nah, selain itu, untuk persiapan akil balik juga, mohon maaf, biasanya di SDIT itu sudah diajarin Bapak Ibu. Ya, sudah diajarin ciri-ciri akil balik itu apa, yang harus dilakukan apa, itu insya Allah sudah diajarin. Nah, orang tua di rumah untuk menyongsong kesiapan akil balik, yang pertama adalah adanya kedekatan
kedekatan ayah bunda dengan anak-anak. Ya, karena biasanya begini, anak-anak yang akan memasuki masa puber itu ada perubahan pada fisiknya dan ada perubahan pada psikologisnya. Kalau anak-anak tidak bisa dekat dengan kedua orang tua, maka dia akan bingung menghadapi perubahan-perubahan itu. Nah, sehingga sekali lagi, bagi yang punya anak-anak menjelang akil balik, tolong diakrabkan hubungannya, diakrabkan komunikasinya dengan anak itu. Sehingga kalau ada sesuatu, anak itu bisa curhat kepada kedua orang tuanya. Baik, ini dulu dari beberapa pertanyaan tadi. Silahkan dilanjutkan. Allah alam. Mungkin ada yang lain. Ternyata sudah mengular ini pertanyaannya saja, Kak. Di kolom chat. Selanjutnya mungkin saya bacakan dari Ayah Agus Ali ini. Saya mau sedikit bertanya, bagaimana menurut Ustadz kalau kita bentak anak, kalau anak-anak tidak mau dengar nasihat orang tua? Kemudian yang selanjutnya dari online, itu bagaimana orang tua harus bersikap karena jarang praktik ya. Itu yang dua dulu mungkin Ustadz Jaka. Baik, yang pertama bentak anak. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian, karena sekali bentakan itu bisa menyebabkan ribuan sel otak anak berantakan. Ya, jangan pernah bentak anak. Maka hadis yang kita gunakan adalah la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bagimu surga. Maka dalam pendidikan anak itu kita nggak boleh memarahi anak, terutama 0-7 tahun tadi. Jadi marah bukan merupakan metode pendidikan. Sekali lagi, jangan pernah membentak anak. Usahakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaidahnya sederhananya begini, supaya anak-anak ini tidak bandel dalam pemahaman kita, yang kita harus bentak. Sebenarnya intinya sederhana. Bapak, Ibu, terutama bapaknya, harus cukup banyak waktu bersama anak. Intinya di situ. Ya, intinya di situ. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya, anak tidak pemalu tadi. Ya. Mengapa anak-anak usia dini itu harus sering bersama kedua orang tuanya? Contohnya begini nih. Kalau kita ke masjid, dibawa nggak anak-anaknya? Seharusnya dibawa. Itu untuk melatih mentalnya supaya tidak pemalu, supaya dia berlatih berinteraksi dengan orang dewasa, dan juga supaya dia bisa berinteraksi dengan teman sebaya di masjid. Yang kedua, kalau lagi ada tamu atau kita bertamu, anak-anak pasti suka usil ingin bergabung. Bahkan ada yang anak-anak itu ingin menghantarkan hidangan. Tetapi yang sering saya temui, kesemua itu dilarang oleh orang tuanya. Nggak apa-apa, anak-anak itu ajak menemui tamu, ajak menghidangkan, menyuguhkan hidangan. Kita bertamu bawa anak kita. Itu tujuannya adalah untuk mengajari anak-anak kita bersosialisasi. Itu, supaya tidak malu. Nah, penyebab malu selain karena tadi kurang bersosialisasi, kadang-kadang karena anak-anak sering disalahkan oleh orang tuanya. Maka pesan saya, jangan pernah menyalahkan anak. Oh, anak kita tidak sholat aja nggak disalahkan sama Allah. Anak kita tidak puasa juga tidak disalahkan oleh Allah. Apalagi kalau anak hanya sekedar melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Iya kan? Nggak ada salahnya. Anak kita teriak-teriak, anak kita mungkin menurut ukuran kita kurang ajar dan sebagainya, itu tidak salah di mata Allah. Tidak ada yang salah. Nah, mengapa kita harus menyalah-nyalahkan? Mungkin anak kita berlaku tidak sopan dan sebagainya. Itu tidak salah. Karena anak-anak ini sampai sebelum balik dan tidak dicatat kesalahan dan dosanya oleh Allah. Dalam arti apa? Tidak perlu kita sebagai orang tua, sebagai manusia, tidak perlu menyalahkan apa yang dilakukan oleh anak. Nah, biasanya begini. Biasanya orang tua itu khawatir
Kalau anak-anaknya mungkin tidak sopan, kalau tidak ditegur dan sebagainya, itu khawatir nanti kalau dia remaja atau dewasa menjadi anak-anak yang ngelunjak, menjadi anak-anak yang tidak sopan dan sebagainya. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi selama anak-anak itu dalam usia dini, 0 sampai 7 tahun tadi, diberikan kebebasan, semua kemauannya dituruti selama tidak berbahaya, dimanjakan dan sebagainya. Ternyata nanti dia usia 7-8 itu justru menjadi anak yang penurut, mudah diatur. Itu. Mudah diatur. Ini pengalaman saya. Dan teorinya juga begitu ilmunya. Sebagai contoh begini. Sebentar, saya harus mengambil power bank dulu. Baterainya mau habis. Saya mute sebentar. Bapak, Ayah, Abi. Mohon maaf, masih ngambil power bank. Enggak, bukan ini. Sampai mana tadi? Sampai pemalu tadi ya? Ya, betul, Ustaz. Iya, jadi sekali lagi, kalau anak-anak 0 sampai 7 tahun itu diberikan kebebasan karena dia raja, apa maunya dituruti, yakinlah Bapak Ibu, nanti di umur 8 tahun ke atas anak itu menjadi lebih matang, lebih mudah dikendalikan. Gitu. Yang mungkin di usia 0 sampai 7 itu anak itu seperti tidak ada rasa malu, tidak sopan dan sebagainya. Dia otomatis nanti di usia 8 dan seterusnya itu menjadi pemalu dan sebagainya. Pemalu dalam arti dia sudah matang, sudah bisa dikendalikan. Ya, artinya di situ. Oke, itu dulu. Mungkin ada yang lain? Terkait dengan belajar online tadi, Ustaz, bagaimana itu? Oh ya. Anak-anak tidak praktik ya, jadi hanya lewat HP saja. Ini pertanyaan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ternyata berat ya jadi guru ya. Mana dia, Ryan? Berat banget. Mana itu Berat banget jadi guru. Nah, sekarang baru merasakan. Ternyata mendidik anak di rumah itu susahnya bukan main. Maka saya tidak menggunakan teori-teori yang macam-macam. Anak saya itu nggak pernah saya suruh belajar di rumah, Bu. Dia nggak ngerjakan tugas sekolah, biarin. Apalagi masa-masa TK. Suruh aja di rumah itu bermain. Nah, ini mohon maaf kalau pihak penyelenggara, pihak sekolah mungkin kurang setuju harus menyelesaikan tugas ini dan itu. Kalaupun anak-anak tidak bisa menyelesaikan, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Justru selama masa pembelajaran online ini, silahkan kesempatan Bapak Ibu untuk lebih akrab, lebih harmonis dengan anak-anak. Jadi harus bersyukur. Malah jangan disibukkan dengan tugas-tugas di sekolah. Nah, mohon maaf, mungkin ide saya juga kurang disetujui oleh pihak sekolah. Ya, para guru jangan terlalu banyak membebani tugas-tugas di rumah pada anak. Gitu. Mengapa? Karena sebetulnya anak-anak dengan bermain bebas saja di rumah, bermain di alam, ya, itu sudah proses belajar yang luar biasa. Tetapi karena kita sudah ada komitmen dengan sekolah, maka mungkin ada tugas ini, tugas itu, silahkan tetap tugas itu diberikan kepada anak, tetapi jangan sampai dipaksa anak itu. Kalau dia jenuh, stres, dan sebagainya, kan anak ini pada stres di rumah, Bapak Ibu. Tidak bisa bertemu teman-temannya, di rumahnya Bapak Ibunya tidak sabaran. Tidak mau menemani, tidak mau membersamai. Anak semakin stres. Nah, oleh karena itu, solusi dalam suasana pembelajaran online ini adalah berikan anak-anak di rumah itu kebebasan bermain, terutama di luar rumah. Kalaupun di rumah ya tadi, coret-coret tembok, bermain perabot dan sebagainya, berantakin rumah dan sebagainya. Biarkan, karena itulah cara anak. Mungkin ini untuk pembelajaran online, yang penting anak bisa mengekspresikan perkembangannya di rumah tanpa
ada kekangan dari orang tuanya. Lanjut. Ya, lanjut Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, ini jika anak Assalamualaikum. sebentar, kita sampaikan dulu ini yang di chat atau yang di ini, yang langsung? Yang di, Boleh langsung. yang yang langsung silakan. Oke, sila Ayah. Oke, jazakumullah Ustaz, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Warahmatullahi. walinya dari Nera kelas 1 Hamzah. Materinya menarik sekali Ustaz. Jadi yang tadi saya bisa simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu peran ayah. Ayah sangat berperan dalam perkembangan dari anak. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya ada ayahnya yang tugasnya mungkin di luar kota, sehingga dia tidak bisa membersamai anaknya. Untuk mungkin dia memang dinasnya di luar kota atau mungkin sedang sekolah. Nah, menyikapi itu bagaimana ya Ustaz? Cara mungkin jadi kesannya itu ibunya jadi single parent dalam mengasuh, dalam gitu. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di chat tadi ada bagaimana supaya bisa percaya diri, kemudian yang pernah dimarahi bagaimana. Dan yang ketiga tadi yang orang tua bapaknya adalah jauh dari anak. Baik. Dari yang bertanya langsung tadi dari ayahanda, untuk yang bapaknya tidak bisa membersamai karena kerja dan sebagainya, pada prinsipnya adalah anak harus paling menonjol itu ada figur laki-laki di dalam masa perkembangannya. Maka si ibu di rumah bisa melibatkan paman, ya, kakek, atau siapa, di situ figur laki-laki yang harus sering berinteraksi dengan anak. Sama dengan Rasulullah, beliau pada umur berapa sudah ditinggal oleh ayahnya? Masih dalam kandungan. Begitu lahir, diasuh oleh kakeknya. Jadi tidak peran laki-laki dalam perkembangan anak. Nah, oleh karena itu, bagi yang bapak bekerja di luar daerah dan sebagainya, tolong diingatkan ibu di rumah tadi melibatkan kakek, paman, atau saudara-saudara yang lain yang laki-laki untuk berinteraksi dengan anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangan anak usia dini, maka yang paling dibutuhkan itu adalah figur laki-laki. Baik itu anak perempuan maupun anak laki. Nah, figur perempuan otomatis karena sudah ada ibunya. Juga sebaliknya kalau tidak ada ibunya, maka dia juga harus diperkenalkan dengan nenek atau bibinya. Tapi yang paling utama, yang paling dominan itu adalah figur laki-laki dalam pendidikan anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Sekaligus ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa anak, istri, dan sebagainya itu yang bertanggung jawab adalah suami. Besok di akhirat yang ditanya pertanggungjawabannya adalah bapaknya, bukan ibunya terhadap anak itu. Jadi sekali lagi, bagi yang orang tuanya bapaknya jauh, libatkan kakek, paman dalam pendidikan anak-anak di rumah. Kemudian anak supaya bisa pede tadi Bu, mengapa anak tidak pede? Karena selama ini anak-anak itu sering dilarang. Masa ke dapur pegang pisau aja dilarang. Pergi ke dapur pegang gelas dilarang, pergi ke dapur dekat-dekat kompor dilarang, coret-coret tembok dilarang, main hujan dilarang, lempar-lempar bantal di rumah dilarang. Lah kalau semuanya dilarang, anak itu jiwanya menjadi kerdil, itulah penyebab tidak percaya diri. Tapi coba anak-anak itu biarkan, udah. Dia mau teriak-teriak, mau apa, biarkan. Tidak usah khawatir, dia tidak akan menjadi anak yang ngelunjak, anak yang kurang ajar, enggak. Selama akrab dengan kedua orang tuanya, keinginan-keinginannya dituruti. Itu salah satunya. Jadi untuk anak bisa percaya diri, jangan dilarang selama tidak berbahaya. Mohon maaf, zaman sekarang, anak kita naik pohon aja dilarang. Coba, naik pohon dilarang. Padahal naik pohon itu manfaatnya luar biasa. Melatih ototnya, melatih keberaniannya, melatih mentalnya.
Saya umur sekarang juga belum pernah tahu ada anak mati jatuh dari pohon. Anak usia 0 sampai 7 tahun. Dari jutaan anak ini belum pernah saya tahu. Karena saya pun juga pernah jatuh dari pohon, hanya pingsan aja. Pohon setinggi atap rumah, dari pohon jambu saya jatuh, hanya pingsan aja. Tapi juga tidak menyebabkan takut, enggak. Ya mungkin ada anak yang jatuh dari pohon patah dan sebagainya. Tapi kan hanya 1-2. Intinya apa? Anak naik pohon aja dilarang ini kan bagi saya aneh. Biarkan saja dia. Karena itu melatih mentalnya. Coba diperhatikan. Anak-anak kita itu kan selalu apa saja dicoba. Ini dicoba, ini coba. Tapi orang tua melarang. Biarin aja. Nah, itu bagaimana anak kita supaya bisa pede. Dan pertanyaan yang ketiga, yang sudah pernah dimarahi dalam usia 0 sampai 7 tahun, bagaimana perkembangan otaknya? Karena sudah terlanjur, nggak apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa, Bapak. Mulai sekarang di stop dulu marahnya, untuk bisa merajut kembali otak anak tadi, banyak-banyak perdengarkan bacaan Al-Quran. Syukur anak-anak kita sudah seneng. Kan biasanya begini, mohon maaf. Kalau selesai maghrib, atau selesai isya, atau selesai subuh, bapaknya atau ibunya itu di rumah pegang Quran dan baca Quran, kira-kira anak itu ikut enggak? Pasti ikut dia. Suka nimbrung, suka merebut Al-Quran bapaknya dan sebagainya. Maka caranya gampang. Siapkan Al-Quran yang sama. Anak itu akan ngikut. Itu salah satu cara untuk lebih mempercepat jalinan saraf di otak. Bacaan Al-Quran. Termasuk juga aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi sekali lagi yang sudah terlanjur tadi, yang namanya terlanjur nggak apa-apa, segera diperbaiki dengan cara semakin banyak berinteraksi dengan anak, lebih banyak dituruti kemauannya selama hal itu tidak berbahaya, dan sering-sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Yang saya maksud hal-hal berbahaya bagi anak adalah tadi televisi, gadget, makanan-makanan yang tidak sehat seperti es krim, minuman gelas, makanan instan dan sebagainya, itu sesuatu yang berbahaya, maka jangan pernah diturutin itu. Tapi kalau yang lain-lain turutin aja. Minta mainan, beli ini itu, turutin saja. Bermain dan sebagainya, turutin saja. Oke, ini dulu. Alhamdulillah. Masih ada yang lain? Ada pertanyaan yang mirip ini, Ustaz, terkait kedisiplinan. Bagaimana, apakah usia itu mempengaruhi kedisiplinan, dan bagaimana yang efektif ya mendisiplinkan anak usia, mungkin usia TK dan SD ya, Ustaz ya? Kalau yang disampaikan. Baik. Tadi untuk mendisiplinkan anak, sekali lagi, 0 sampai 7 tahun jangan didisiplinkan. Karena anak segitu tidak boleh terkait dengan disiplin. Disiplin itu prosesnya 7 tahun sampai 10 tahun dengan cara pelajaran sholat. Mohon maaf. Mungkin kadang-kadang anak-anak kita yang TK subuh belum bangun. Kalau itu saya biarin aja. Ya kalau mau kita bangunkan ya biar dia bangun, kalau enggak ya enggak. Nah, justru permasalahannya adalah mengapa anak kita subuh belum bangun. Oke, saya ambil contoh itu saja Bapak Ibu ya. Mengapa dia subuh belum bangun? Itu begini. Siang hari anak-anak itu usahakan dia bermain bebas. Sampai capek sudah. Nah, kalau sudah seperti itu, mohon maaf ini, anak 0 sampai 7 tahun jangan dibiasakan tidur siang. Tidak bagus itu. Menghambat perkembangan otot maupun otaknya. Biarkan dia bermain sepuas-puasnya. Kalau sudah seperti itu, biasanya dia isya sudah tidur karena kecapean bermain. Kalau isya sudah tidur, saya yakin subuh mudah bangunnya. Tapi saya temukan anak-anak sekarang, siang tidur, malamnya nonton TV atau main gadget, kadang-kadang jam 11 belum tidur. Otomatis kalau jam segitu belum tidur, subuh susah bangun. Jadi kaedahnya itu, untuk anak usia dini, siang dia biar bermain sepuas-puasnya, biasanya setelah maghrib atau setelah isya dia tidur, maka bangunnya bisa lebih awal. Nah, terkait pendisiplinan tadi, untuk cara mendisiplinkan anak 0 sampai 7 tahun, bukan diperintah, tapi diberikan contoh saja. Mau disiplinkan misalnya masalah apa? Mau masalah makan, masalah bangun, dan asalkan dicontohkan oleh orang tua, biasanya anak ikut. Nah, yang pelajaran paling praktis adalah mendisiplinkan dengan cara pelajaran sholat. Terutama subuh, maghrib, isya,
syukur-syukur duhur asar juga bisa, silahkan dibawa ke masjid oleh bapaknya. Tapi kalau bapaknya kerja dan sebagainya, gimana caranya? Paling tidak maghrib dan isya, anak itu terlatih dibawa ke masjid. Itu salah satu metode untuk mendisiplinkan. Sepakat Bapak Ibu ya? Jangan dilarang-larang. Oke, Siap. tadi apa lagi selain mendisiplinkan? Ini ada pertanyaan, sepertinya menjadi pertanyaan saya juga ini, Ustaz. Ini menyikapi apa ya, pertengkaran anak-anak ya. Di sini mirip sepertinya pertanyaan dari Bunda Naura ini. Jadi tiga anak, yang pertama putri, yang kedua dan ketiga putra. Kalau saya tiganya putra, Ustaz, tapi kasusnya sama. Jadi anak yang nomor 2 ini ustil ya. Nah, kira-kira terjadi pertengkaran ini menyikapinya seperti apa? Baik. Metodenya begini, kaidahnya. Biasanya ibu-ibu selama ini mendahulukan anak si kecil atau si kakaknya, si adik atau si kakak? Kalau saya tergantung yang biasanya didahulukan si adik. Ini kesalahan kita selama ini. Ya, kalau sedang ada apa-apa perselisihan yang dibela si adik. Ini yang salah. Yang dibela adalah si kakak. Itu pertama. Dia akan tunduk pada kakaknya. Jadi metodenya begitu. Metode urut kacang. Jangan dibalik. Kalau ada apa-apa biasanya didulukan si adik, tapi yang betul adalah kalau ada apa harus didulukan si kakak. Nah, tentang keribetan punya anak 3, Ibu, saya dulu umur kelas 4 SD, berarti umur berapa ya? Umur 10 tahun, 11 tahun. Itu udah punya adik 5, Bapak Ibu sekalian. Jadi kelas 4, naik kelas 4 itu adik saya udah 5. Tapi metodenya begitu, saya sebagai anak pertama itu yang megang kendali. Jadi urut kacang. Anak nomor 2 tunduk kepada nomor 1. Anak nomor 3 tunduk pada nomor 2. Yang keempat tunduk nomor 3. Begitu seterusnya. Ternyata itu lebih mudah. Saya sebagai anak pertama juga diakui kepemimpinannya, si adik juga nurut. Begitu seterusnya. Tidak dibalik oleh ibu. Nah, terkait ini yang pagi-pagi udah sibuk dan sebagainya, ini contoh ini. Pertanyaan dari siapa ini? Saya punya 3 anak perempuan, 11 tahun, 7 tahun, 3 tahun. Membuat kita sibuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Nah, seharusnya di situ anak itu sudah bisa dilibatkan dalam pekerjaan rumah. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Pernahkah ibu atau bapak melatih anaknya belanja ke warung? Ndak laki atau ndak perempuan, tolong dilatih belanja ke warung. Beli terasi, beli tempe, beli cabai, beli kerupuk, itu suruh anaknya. Nah, anak-anak saya itu yang laki yang perempuan biasa kita suruh beli tempe ke warung, itu biasa. Ini untuk melatih kedisiplinan. Itu. Membereskan pekerjaan rumah, cuci piring, nyapu, itu yang laki maupun yang perempuan kita perlakukan sama. Nah, jangan-jangan karena kita selama ini tidak pernah melatih sejak kecil seperti itu, akhirnya di umur 10 tahun, 11 tahun dia susah. Dan sebetulnya Bapak Ibu, anak-anak itu kalau disuruh belanja ke warung, senang atau enggak sih dia? Setahu saya senang anak-anak itu. Kasih duit, suruh belanja, kemudian kalau ada susuknya ya silahkan anak itu beli apa, itu dilatih. Nah, kadang-kadang mohon maaf ini, kadang-kadang teman-teman di sini tidak terbiasa melatih anak laki-lakinya mengerjakan pekerjaan domestik. Latih itu Bapak Ibu. Yang laki cuci piring, nyapu, itu dilatih. Karena itu sangat membantu proses perkembangannya. Dan yang paling senang nanti pasti calon istrinya yang senang, calon mertuanya yang senang. Gitu. Kalau anak-anak kita sudah kita latih. Gitu. Nah, jadi itu tadi ibu-ibu yang susah mengatur, coba dilatih yang umur 7 tahun atau 11 tahun. Assalamualaikum. Dilatih di rumah, masak nasi, ya, cuci piring, dilatih. Masa suka heran ibu-ibu itu kok pagi hari repot dengan pekerjaan rumah. Ya, karena pembiasaan saja.
Sekali lagi, bagi yang punya 3 anak tadi, kalau berkenan mungkin sebelum subuh pada terbangun semua persiapan sekolah malamnya atau sebelum subuh sudah disiapkan, dan anak-anak dilatih menyelesaikan pekerjaan rumah. Paling gampang untuk melatihnya gimana Ibu-ibu? Dimulai dari bapaknya. Halo bapak-bapak. Mbok ya dibantu istrinya di rumah itu, cuci piring, masak, ngulek sambal, dan sebagainya. Itu anaknya akan ngikut. Tapi kalau bapaknya di rumah, mohon maaf ini, ibu-ibunya sedang sibuk di dapur, bapaknya enak-enak duduk santai di ruang tamu, jangan. Bantu istrinya di dapur, di rumah. Itu untuk memberi contoh pada anak-anak kita. Nanti yang senang juga bapak-bapak. Anak-anaknya mudah dan nurut, istrinya juga bahagia dibantu seperti itu. Pelayanannya juga pasti lebih bagus gitu. Apakah nih bapak-bapak ini tolong dijawab bapak-bapak. Sepakat. Nah, sepakat. Siapa yang ngomong pertama kali nanti dilaporkan. Jadi bapak-bapak, Rasulullah, para sahabat pun mengerjakan pekerjaan domestik. Saya yang setua ini pun masih biasa di dapur, ngulek sambal, cuci piring, masih saya bisa melakukan. Masak nasi pun masih saya lakukan dalam seusia seperti ini. Karena kita saling bantu di rumah. Kan pahala juga itu bapak-bapak. Nyenengin istrinya kan pahala. Sunnah. Dan anak-anak bisa mencontoh kita. Gitu. Oh, bapak saya aja gitu, apalagi saya. Gitu. Nah, ibu-ibu, kenapa selama ini nggak dibantu sama suami? Mana bapak-bapaknya ini? Lanjutkan. Baik. Apa pertanyaan selanjutnya ini? Oh iya, siap Ustaz. Ini satu lagi sepertinya, atau ada lagi di bawahnya. Ini anak saya kelas 3 umur 9 tahun super aktif. Diam pas tidur saja. Apakah itu baik untuk perkembangannya, Ustaz? Bagaimana cara menyikapinya? Karena pas mau belajar, itu dicapai duluan. Oke. Masih aktif, super aktif itu masih. Jadi jangan sampai semua anak itu nurut. Nggak seru, Bu. Apalagi anak laki, semua penurut. Itu mau jadi apa besok dia? Jadi kalau sekedar anak aktif dan sebagainya, biarin saja. Nanti dia gede, diem sendiri. Gitu. Jadi bagus tinggal diarahkan saja, tinggal disiapkan wahana untuk menyalurkan keaktifannya tadi. Dan kuncinya hanya satu. Bapak ibunya harus dekat dengan anak itu. Sehingga kalaupun dia aktif dan sebagainya, insya Allah nanti umur kelas 3 itu umur berapa ya? Kelas 2, kelas 3 itu sudah jinak sendiri dia. 9 tahun. Jinak sendiri. Iya, udah jinak sendiri. Jadi anak saya itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, aktifnya luar biasa. Tahu-tahu kelas 1, kelas 2 udah jinak sendiri. Apalagi sekarang udah kelas 5, udah pemalunya luar biasa. Padahal dulu waktu TK sampai kelas 1, kelas 2 itu aktifnya luar biasa. Karena memang masa itu masa harus aktif gitu. Jangan dibalik ya. Masa itu masa harus banyak aktif, banyak bergerak, masa yang harus tanpa aturan. Karena dia dengan sendirinya nanti ya, dengan sendirinya akan paham dengan aturan. Contoh begini Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak-bapak. Bagi yang punya anak gadis, anak perempuan, kita bisa bersama anak itu kira-kira sampai umur berapa? Paling sampai umur 7 tahun, 8 tahun Bapak Ibu, Bapak-bapak. Anak perempuan kita dari 0 sampai 7 tahun, itu kesempatan bapaknya untuk memiliki anak itu. Artinya apa? Perbanyak interaksi dengan anak. Karena setelah 7 tahun, 8 tahun, Bapak Ibu, dia sudah segan dengan bapaknya. Apalagi sudah menjelang balik, nggak mau dekat sama bapaknya. Anak saya saja yang sudah biasa tiap hari kita cium-cium, sekarang udah malu kita cium. Udah malu dia kita ciumin, udah malu. Nah, coba bayangkan. Kalau masa usia dini, 0 sampai 7 tahun, terutama bapaknya, kedua orang tuanya tidak dekat dengan anak itu. Umur 8 tahun, 9 tahun dia sudah pemalu, kemudian masa balik,
sudah sedikit seinteraksi dengan kedua orang tua, masuk SMA apalagi, setelah kuliah apalagi, setelah itu dia kawin ikut suaminya. Jadi kapan kita akan bersama anak kita kalau bukan pada masa usia dini, 0 sampai 7 tahun. Setelah itu kita nggak akan bisa. Coba ya, sudah punya anak umur 11 tahun atau 10 tahun. Kan dia sudah nggak mau lagi ikut bapaknya, ikut ibunya kalau pergi-pergi. Karena dia sudah punya grup sendiri. Yang biasanya dulu bapaknya kemana aja, ikut aja. Gede dikit dia udah nggak mau. Jadi sekali lagi, usia dini adalah usia emas, usia yang paling berharga bagi kedua orang tua untuk bisa berinteraksi sebanyak-banyaknya pada usia itu. Karena setelah itu kita tidak akan bisa punya waktu banyak dengan anak-anak kita. Oke, ada lagi? Artinya kalau di kolom chat tinggal 2 pertanyaan nih Ustadz yang belum terjawab. Yang pertama, Apa yang belum? Yang pertama itu bagaimana membentengi anak kita di masa pubertas agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan anak zaman sekarang. Kemudian yang kedua itu bagaimana menyiasati anak yang sering rewel ketika orang tuanya berbicara dengan orang lain. Biasanya ini ya, sering ya, anak kita itu caper ya kalau ada tamu atau apa gitu. Ya, oke. Baik. Pembentengan masa pubertas, sekali lagi, di SD, kalau di SDIT sudah diajarkan persiapan masa pubertas, dan supaya di lingkungan sekitarnya, itu hanya satu kaedahnya, diperkuat pengetahuan agamanya. Oleh karena itu, sejak TK ini, tolong masalah pakaian sudah mulai dilatih, berjilbab yang benar, dan sebagainya. Setahu saya sih, anak-anak TK IT itu, karena dia terbiasa pakai jilbab, pada saat di rumah dia tidak pakai jilbab, kemudian ada teman lakinya atau teman tamu laki-laki datang, dia bingung dengan jilbabnya untuk mencari jilbab. Tapi sekali lagi, itu harus didukung oleh ibunya. Itu ibunya juga harus rapi dalam berjilbab. Itu salah satu contoh saja. Sehingga untuk membentengi anak-anak kita menjelang masa pubertas, maka tolong hukum-hukum fikih yang paling dasar, menutup aurat, kemudian berinteraksi dengan lawan jenis, itu sudah mulai dijaga menjelang masa pubertas. Kemudian juga siapkan banyak waktu untuk berdialog dengan anak, karena masa pubertas ini masa transisi, anak-anak bingung dengan perubahan fisiknya, juga bingung dengan perubahan psikologisnya. Maka dia harus cukup banyak waktu untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Kemudian pada saat anak rewel, caper, nah pada saat kita berbicara sesama orang dewasa, kemudian anak kita rewel, caper, dan sebagainya, layani anak, ibu-ibu sekalian, dahulukan anak. Ya, dahulukan anak. Ya bilanglah pada lawan bicara kita, mohon maaf, saya selesaikan anak saya dulu, mohon izin, saya selesaikan anak dulu. Nah, seringnya anak itu mencari perhatian kalau ada tamu, ada orang dewasa dan sebagainya. Ya itu tadi, karena selama ini jarang dilibatkan dengan pergaulan orang dewasa. Tapi kalau anak kita itu sering, arisan kita ajak, ke masjid kita ajak, bertamu kita ajak, kemudian ada zikiran di tetangga kita ajak, dan seterusnya, insya Allah dia tidak begitu berlebihan dalam mencari perhatian. Karena sudah cukup kebutuhannya untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga berinteraksi dengan orang dewasa. Jadi pada intinya, Bapak-Ibu sekalian, anak itu bapak ibunya mau kemana, kalau anak itu ingin ikut, tolong diajak. Jangan dilarang. Malu kan bawa anak, mungkin anaknya belum mandi, pakainya belum bagus, dan sebagainya. Udah. Lebih baik kita aja yang menahan malu. Yang penting anak-anak kita pertumbuhannya bisa dilalui dengan baik. Sekali lagi, bagi anak yang suka cari perhatian saat kita berdialog dengan orang dewasa, tolong dilayani anaknya. Ya, dipenuhi kebutuhannya. Setelah itu dia juga akan merasa puas, mungkin dia meninggalkan kita, walaupun nanti balik lagi, ya dipenuhi lagi, dan seterusnya. Kalau perlu, kalau masih dalam usia 0-7 tahun, ya dipangku, diajak ikut ngobrol dengan tamu kita, dengan lawan bicara kita. Dan yang berikutnya, orang dewasa, misalnya ada tamu, maka tamu itu kalau paham berhadap pendidikan anak, tamu itu juga pasti akan menyapa anak kita. Nah, ini pelajaran bagi ibu. Kalau ibu bertamu,
ke rumah orang atau bertemu dengan orang lain yang membawa anak, maka kita sapa juga anak itu. Kita tanya dan sebagainya. Ini cara kita mendidik anak secara bersama-sama masyarakat. Allah a'lam. Ya. Ada lagi? Satu lagi sepertinya Ustaz, ini cara menyikapi anak yang suka menang sendiri. Bagus itu, jadi pemimpin itu. Calon pemimpin. Kalau nggak ada anak yang mau menang sendiri gimana, Bu? Semuanya anak mau ngalah aja. Jadi pada anak yang mau menang, kan macam-macam anak ini. Ada yang mau menang sendiri, ada yang biasa-biasa saja, ada yang mengalah. Ya memang tipe besok itu kan harus ada begitu. Ada yang jadi pemimpin, ada yang menjadi pendukung, ada yang dipimpin. Jadi anak yang mau menang sendiri tadi, menurut saya itu bukan aib. Itu menunjukkan bawaannya. Hanya kita tinggal mengarahkan, memahamkan dengan cara memberi contoh. Memberi contoh. Suatu saat dia akan paham sendiri. Jadi difasilitasi ya, anak yang mau menang sendiri itu menurut saya dia pemimpin. Nah, resepnya adalah bagi anak yang suka menang sendiri, itu dilatih untuk mudah berbagi, mudah memberi. Ya, diajarin itu. Mudah berbagi, mudah memberi. Dan biasanya sih anak yang suka menang sendiri, tipe-tipe anak yang pemimpin, itu biasanya dia juga anak-anak yang dermawan, suka berbagi. Nah ini orang tua harus mendukung. Jadi jangan merasa aib kalau anak kita ada yang suka menang sendiri. Berarti itu karakter pemimpin. Dan itu hanya ada 1-2, karena pemimpin itu nggak banyak, 1-2 aja. Gitu. Sepakat Bu ya, yang suka menang sendiri tadi difasilitasi untuk Sepertinya mudah cukup jelas ya. berbagi. Oke. Ya, alhamdulillah tidak terasa saya jadi kelolosan ini karena menikmati penyajian dari Ustadz Jaka. Alhamdulillah sudah satu persatu ini sepertinya izin untuk live group. Tapi sebelumnya mungkin ada ini ya, kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa tercukupi ya. Tapi kalaupun tidak tercukupi, saya berharap tidak tercukupi agar nanti lebih ramai lagi ya di acara Zoom kita, parenting kita selanjutnya. Saya ucapkan. Halo. Sebelum ditutup, bisa gitu. diberikan nomor WA. Nomor WA saya bisa diberikan untuk pertanyaan ke WA. Saya izinkan. Alhamdulillah ternyata Ustadz Jaka mengizinkan ya. Nanti bisa di-share oleh admin nomor Ustadz Jaka di kolom chat ya, untuk bisa dicatat oleh ayah bunda sekalian. Jika belum puas ya dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada, bisa langsung beliau membuka konsultasi via Japri ini sepertinya. Jazakumullah Ustadz Jaka atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita tutup, izinkan kami dari yayasan ya menyampaikan untuk sedikit penjelasan, mungkin sekitar 10 menit saja insya Allah cukup sebelum menjelang pukul 18. Bagaimana? Mohon izin, berarti boleh saya keluar dulu? Oh, okay. Sila Ustadz. Bisa insya Allah. Okay. Kepada Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada salah khilaf, nanti bisa saling diingatkan. Saya juga menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Untuk Zoom berikutnya mungkin lebih dilibatkan kepada Bapak, cari waktu yang tepat sehingga Bapak syukur Bapak Ibu bisa hadir berdua dalam acara yang diselenggarakan oleh TKIT Anak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oke, minta izin dulu. Jazakumullah Ustaz. Kalau Bapak biasanya malam Ustaz. Oh, gitu. Nanti kita catat ya masukan-masukan dari Bapak mungkin bisa malam makanannya. Ya, insya Allah jadi catatan panitia. Ya, tafadhol mungkin karena waktu sudah mau menjelang pukul 18.00, saya persilahkan untuk PJ ya. Jadi saya perkenalkan untuk penanggung jawab sekolah ibu dan ayah dari yayasan itu adalah Ustazah Nung. Alhamdulillah sekarang beliau sudah kembali dari sekolahnya S2 kemarin dan sudah kembali menjabat menjadi kepala sekolah TKIT Anak Soleh Praya. Tafadhol Ustazah Nung untuk penjelasan teknis dari sekolah ayah dan bunda.
Baik, jazakillah khairan kasir Mbak Ari. Minta tolong kepada host untuk share screen. Baik, bisa terlihat screen-nya? Alhamdulillah jelas, Ustazah. Jelas, Ustazah. Baik. Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut efektif waktu ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk efektif waktu langsung saja ya Bunda ya. Ini hari ini kita launching Sekolah Ayah dan Ibu dari yang dilaksanakan oleh yayasan kita YPS Keluarga Samarada ya. Jadi lanjut Ustadz. Ya, sekolah ayah dan ibu ini akan diperuntukkan bagi ayah dan bunda, wali murid TKIT dan SDIT Anak Soleh Peraya. Ini akan dilaksanakan secara berkala ya bunda setiap bulannya. Jadi untuk saat ini karena kondisi kita masih dalam keadaan pandemi begitu, sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara offline. Jadi kita akan laksanakan secara online dulu, insya Allah setiap bulannya kita akan laksanakan terus-menerus secara berkala melalui online dulu via Zoom ini. Jadi ayah bunda Zoom-nya tetap dipertahankan aplikasinya karena kita akan terus melaksanakan ini setiap bulannya sampai kondisi memungkinkan untuk bertemu offline. Kalau kondisi sudah memungkinkan nanti kita akan menggunakan nanti per kelas itu akan dikelompokkan menjadi dua, ada sekolah ibu dan ada sekolah ayah. Nanti per kelas akan menjadi dua kelas, akan dipegang oleh masing-masing guru ibu dan ayah begitu ya sebagai teman belajar di sekolah ibu nanti. Jadi totalnya dari TKIT dan SDIT itu nanti akan lebih dari 30 kelas sekolah ayah dan ibu begitu. Tentunya sekolah ayah dan ibu ini bertujuan agar pendidikan kita di rumah dan di sekolah itu sejalannya ya bunda. Tentu tujuan kita adalah agar anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Anak-anak yang solih dan solihah ini tentunya akan kita dapatkan, akan kita wujudkan tentunya dengan kerjasama yang baik antara sekolah dan rumah begitu. Lanjut Ustaz. Sebagai dasarnya adalah tadi sudah disinggung sedikit oleh Ustadz Zaka ya bahwa menjadi dasar kita adalah di Quran surat Al-Tahrim ini bahwa yang bertanggung jawab atas terpeliharanya keluarga dari api neraka adalah keluarga, dan di sana disebutkan tadi bahwa ayahlah yang bertanggung jawab dan akan ditanya nanti yang pertama kali jawaban anak adalah ayah. Kemudian selanjutnya Ustadz, Undang-Undang Nomor 2 ya, ini mengatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Artinya rumah adalah pendidikan utama dan pertama tentunya sebenarnya, sehingga kami sekolah adalah membantu begitu. Selanjutnya Ustadz. Jadi pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah ya. Nah, sekolah hanyalah membantu. Jadi kita garis bawahi bersama-sama ya Bunda bahwa sekolah adalah pembantu kelanjutan pendidikan. Jadi bukan yang utama dan utama. Yang utama dan pertama adalah di rumah, kemudian sekolah adalah pembantu. Jadi ketika di rumah sudah bagus, baik, tentu di sekolah juga akan menunjang dan akan lebih mempercepat tercapaian apa yang kita harapkan bersama. Jadi menurut riset, banyak sekali riset ayah bunda, bukan hanya beberapa saja tapi banyak sekali, ada banyak yang sudah saya baca jurnalnya, ternyata ketika ada kerjasama yang baik antara orang tua, kemudian pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah tentunya dilengkapi juga dengan pendidikan di masyarakat, ternyata itu luar biasa hasilnya. Anak-anak itu berkembang dengan sangat pesat dan baik, dan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang bisa diatasi dari itu. Next. Selanjutnya, Ustaz. Ya, sekolah ayah dan bunda ini ada tiga
bagian yang ayah bunda. Yang pertama adalah ada sekolah Quran, yaitu sekolah tahsin tentunya. Bukan hanya kita tidak mau anak saja yang pintar baca Al-Quran, anak saja yang Al-Qurannya bagus, anak saja yang makrohnya bagus, anak saja yang tahfiznya bagus, banyak hafalan dan sebagainya. Tentunya orang tua juga mestinya seperti itu agar keselarasan itu terjadi. Kalau seandainya di rumah, di sekolah itu sudah kita murojaah hafalannya setiap hari, kemudian Qur'annya kita perbaiki setiap hari. Ketika di rumah ayah bunda membantu murojaah juga, kemudian nanti bisa disimak juga hafalannya, bisa juga dibantu untuk Al-Qur'annya, makhraj tahsin dan lain-lain, tentu itu sangat memudahkan sekali ketercapaian Al-Qur'an untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah ada kelas parenting. Kelas parenting ini dilaksanakan setiap bulannya. Insya Allah ini akan terus berkala, ayah bunda, setiap bulannya kita akan laksanakan. Jadi kalau saat ini insya Allah kita akan terus menggunakan media Zoom dulu sementara, ketika sudah normal nanti kita gunakan offline. Kelas parenting dan tahsin ini akan terpisah. Kalau kelas tahsin dan Quran ini khusus begitu ya bunda ya, nanti ayah bunda boleh daftar lewat saya. Untuk kelas tahsin dan Quran ini khusus siapa saja ayah bunda, kami berharapnya ayah bunda ini semangat untuk belajar Al-Quran. Kenapa dikhususkan? Karena ini akan kita menggunakan lebih terjadwal, akan dievaluasi lebih ketat lagi sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Kalau kelas parenting ini akan dilaksanakan setiap bulannya. Kemudian yang terakhir adalah seminar parenting. Seminar parenting ini akan dilaksanakan gabungan ya ayah bunda. Jadi wali murid ayah bunda yang di TKIT dan di SDIT, kita akan laksanakan seminar parenting ini bisa per 3 bulan sekali, bisa per 6 bulan sekali, tergantung kondisi. Jadi kita akan gunakan seminar parenting ini sebagai gabungan bersama begitu. Selanjutnya Ustadz, ada beberapa materi ya, ada banyak sekali sebenarnya kami susun ayah bunda, itu kita selaraskan dengan SKL yang ada di sekolah. SKL yang mestinya SKL itu standar kelulusan anak ya bunda. Jadi dengan SKL itu kita akan menyamakan. Contoh misalnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini insya Allah sudah dibantu oleh ustadz-ustazahnya di sekolah, bagaimana anak-anak itu dalam aplikasinya sehari-hari itu seperti misalnya mengucapkan tahmid, alhamdulillah itu ketika kita mendapatkan kabar baik misalnya, atau ketika kita mendengar ada musibah, kita mengucapkan innalillah misalnya. Itu kami minta supaya orang tua juga mengajarkan seperti itu juga di rumah, membiasakan sehingga itu melekat kuat nanti di anak-anak. Kemudian seperti adab harian juga ya begitu ya bunda, adab harian yang di sekolah juga nanti jika sesuai dengan di rumah, ayah bunda juga mencontohkan adab-adab yang baik, contoh kecil saja, misalnya makan sambil duduk, minum sambil duduk, kemudian berbicara yang lemah lembut misalnya, sudah dicontohkan juga di rumah dan di sekolah, insya Allah itu akan sangat cepat untuk anak-anak kita. Begitu juga dengan personality, kemandirian, kedisiplinan, sirah juga insya Allah nanti sirah bukan hanya para sahabat, bukan hanya Rasulullah, juga para salafus soleh juga. Untuk birrul walidain juga salah satunya ya bunda, insya Allah kita akan ajak seperti di sekolah, ustadz-ustadznya juga sudah memotivasi anak-anak untuk birrul walidain ini adalah berbakti kepada orang tua. Tentunya di rumah juga ayah bunda kalau bisa nanti dengan materi-materi ini juga bisa mengaplikasikannya di rumah yang masih ayah bunda, nenek dan kakeknya. Anak akan melihat bagaimana contoh dari orang tuanya. Orang tua berlaku baik, berbakti kepada kedua orang tua di rumah, maka anak akan melihat itu. Tentunya yang akan merasakan hasilnya juga kita sebagai orang tua. Yang selanjutnya juga seperti contohnya misalnya menutup aurat. Jadi sama, jangan sampai anak-anak kita ini berpikiran bahwa kalau di sekolah pakai jilbab gitu ya, kalau di rumah boleh tidak pakai jilbab karena orang di rumah saya termasuk bunda saya tidak pakai jilbab misalnya. Contoh seperti itu. Jadi materi-materi ini kita juga samakan ya bunda supaya nanti suhunya sama antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Next Ustadz. Nah, untuk sekolah ibu dan ayah ini sifatnya wajib ya bunda bagi semua ayah bunda, karena tentunya kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Salah satu indikator cinta, bukti cinta dan kepedulian kita kepada pendidikan anak tentunya adalah bagaimana kita, salah satunya adalah dengan ikut di pendidikan sekolah ibu dan ayah ini. Kemudian nanti kami akan buatkan kartu prestasi
bisa untuk tahsinnya, untuk Al-Quran kami akan buatkan buku prestasi buat ayah dan bunda. Kami akan lihat seberapa semangatnya ayah bunda tidak mengalahi tentunya anak-anak kita. Kemudian evaluasinya akan kami lakukan per semester. Tentunya nanti akan ada insya Allah akan ada rapot buat orang tua, bukan hanya anak saja. Dan menjadi mitra kami adalah anak itu sendiri. Yang kami sebutkan adalah anak adalah sebagai asesor buat ayah bunda. Mungkin seperti itu ayah bunda. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk pendidikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya robbal alamin. Maaf ya bunda, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya yang daftar untuk tahsin, tapi kalau untuk kelas parenting itu diwajibkan untuk semua wali murid TKIT dan SDIT. Untuk kelas tahsin nanti bisa menghubungi saya ya bunda ya, nomor HP saya 081 803 600. Bisa bertanya lagi. Untuk yang daftar tahsin bisa langsung ke WA saya ya bunda. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah Nung atas penjelasannya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan gitu ya, kita bersama bisa terwujud dan terlaksana dengan baik ya. Dengan Amin. setelah ayah bunda ini ya, insya Allah memang sudah menjadi keharusan ya bagi sekolah gitu ya, dan juga orang tua itu membina hubungan yang baik dan kompak gitu, dalam pendidikan. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah bunda yang bisa bertahan ya sampai sore ini dengan segala aktivitas yang pastinya cukup banyak. Dan ini sudah banyak yang minta izin live juga ya, dengan ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga aktivitas yang lain. Untuk nomornya Ustadz Jaka, nanti insya Allah akan dibantu oleh Walas untuk di-share di grup-grup kelas ya. Kalau misalkan di chat belum sempat tercatat gitu ya, untuk ayah bunda yang ingin langsung konsultasi secara pribadi dengan beliau. Itu saja mungkin yang bisa kita hadirkan ya sore ini ayah bunda. Mudah-mudahan tidak bosan. Dan saya berharap, kalau saya catat ya, tadi pesertanya itu tertinggi di angka, partisipannya di angka 117 gitu. Padahal kalau kita gabungkan untuk TK dan SD saja itu bisa di atas 500 ya, hampir 600 wali siswa seharusnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik ya, meskipun masih jumlah yang kecil dibandingkan yang seharusnya ada, tapi insya Allah cukup menjadi penyemangat. Dan mudah-mudahan ayah bunda yang hadir hari ini bisa menyampaikan ya, jika dirasa ini memang bermanfaat gitu ya untuk ayah bunda, bisa disampaikan kepada wali siswa yang lain gitu, manfaat yang bisa kita dapatkan dari sini, sehingga di pertemuan kita yang selanjutnya yang hadir bisa jauh lebih banyak. Itu saja mungkin, kita tutup bersama saja pertemuan kita sore ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas partisipasi ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.